Om Swastiastu. Nah, sebelumnya, perkenalkan kami di sini selaku kelompok 2, kelas 2C akan menampilkan video terkait bagaimana kami mengerjakan praktikum keempat dalam tugas basis data kali ini. Nah, sebelum itu kami berterima kasih kepada Bapak IGD Mahendra Darmawiguna selaku dosen pengampu mata kuliah basis data karena telah memberikan tugas terkait praktikum keempat, yaitu tentang SQL built-in function ini. Nah, sebelum itu, izinkan pula kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Niko Melianti dengan NIM 211505107, dan ada rekan saya, Dewa Komang Darmawan Wicaksana dengan 211505137, dan ada Ketut Stephen Kusuma Negara dengan NIM 211505162, dan yang terakhir ada Dani Lopez dengan NIM 211505190. Nah, adapun pembagian tugas kami pada praktikum kali ini yaitu dari soal nomor 1 sampai dengan 3 itu akan dikerjakan oleh saya sendiri. Kemudian untuk soal nomor 4 sampai dengan 6 itu akan dikerjakan oleh Darmawan Wicaksana. Dan untuk soal nomor 7 sampai dengan 9 akan dikerjakan oleh Stephen Kusuma. Dan yang terakhir soal nomor 10 sampai dengan 12 akan dikerjakan oleh Dani Lopez. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke soal yang pertama. Oke, nah sebelum kita lanjut soal yang pertama, ini soal yang pertama. Oke. Nah, kita mulai dulu aplikasinya. Ini slash cdxmpp 5SQL cdbin MySQL menu min. Oke, kita lihat dulu database yang telah kita buat. Oke, di sini kita menggunakan database sukses selalu. Jadi kita di sini use sukses underscore selalu. Oke, nah sudah. Jika sudah begitu, kita langsung ke soal yang pertama, yaitu di sini kita diminta untuk menampilkan ID barang dan nama barang menjadi satu kolom dengan nama kolom barang. Oke, nah untuk menjadikan satu kolom yang berbeda atau seperti yang kita lihat di soal, ID barang dan nama barang kita jadikan satu, maka kita di sini menggunakan concat. Nah, untuk itu kita langsung coba saja select concat ID barang di barang space nama dengan nama barang dan yang kita ambil dari tabel barang. Oke, nah di sini kita gunakan concat untuk membuat ID barang dan nama barang itu menjadi satu kolom. Kemudian di sini kenapa kita gunakan space, kita ambil space seperti ini di sini, karena jika kita tidak memberikan space ini, maka nantinya dalam kolom tersebut atau kolom baru yang kita buat, ID barang dan nama barang itu akan menjadi satu dan tidak ada space. Jadi kita akan bingung nih mana ID barangnya, mana nama barangnya. Sehingga agar tidak bingung nantinya saat tabel baru sudah terbentuk, maka kita harus memerlukan space di sini agar ID barang dan nama barang bisa kita baca secara terpisah. Oke, nah di sini kita simpan dengan nama barang. Jadi kolom baru yang kita buat ini kita simpan dengan nama barang. Jadi kita buat di sini S barang dari tabel barang. Oke, coba kita enter.
Oke, nah di sini sudah terlihat. Oke, ini sudah terlihat. Ini ID barangnya dan ini nama barangnya. Oke, sama begitu juga pada ID dan nama yang berikutnya. Nah, seperti itu kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, dalam soal nomor 2 kita diminta untuk menampilkan ID barang dan nama barang menjadi satu kolom dengan nama kolom barang, dan di sini kita juga diminta untuk menghitung jumlah karakter untuk kolom barang dengan nama kolom dengan nama kolom total karakter. Nah, di sini maksudnya soal nomor 2 adalah kita diminta untuk menampilkan ID barang dan nama barang itu menjadi satu kolom dengan nama kolomnya barang. Seperti soal yang ini yang nomor 1 tadi, kemudian juga ditambahkan dengan kolom total karakter. Kolom total karakter yang nantinya kita berikan jumlah karakter yang ada pada setiap ID dan nama barangnya. Nah, di sini juga diminta kondisinya, yaitu data yang ditampilkan adalah data dengan total karakter lebih dari 20. Oke, jadi kita langsung aja, kita coba. Sama seperti tadi, kita gunakan select, concat, lalu ID underscore barang, space nama, kemudian disimpan dengan nama barang. Lalu, nah ini dia. Untuk menghitung jumlah karakter, di sini kita gunakan length. Kita di sini gunakan length. Kemudian kita klik. Kita buat concat. Seperti tadi, ID barang, space nama, lalu kurung lagi, dan disimpan dengan nama total underscore karakter dari tabel barang. Lalu di mana kondisi yang diminta adalah total karakter tadi. Total karakter tadi itu lebih dari 20. Oke. Ini lebih dari 20. Oke, coba kita cek dulu. Select, concat, ID barang, nama, kemudian S barang, lalu link, concat, ID barang, nama. Kemudian S total karakter, from barang, where link, concat, ID barang, nama, jadi 20. Nah, di sini sesuai yang saya jelaskan tadi, kita gunakan link untuk menghitung total karakter yang ada pada tabel atau pada setiap atribut yang ada pada tabel tersebut. Maksudnya link ini kita gunakan untuk menghitung karakter yang ada pada setiap data yang ada dalam tabel, misalnya seperti tabel barang tadi. Kemudian di sini diminta untuk disimpan dengan nama total karakter. Jadi tabel yang diminta tadi untuk menampilkan jumlah karakternya kita simpan dengan nama tabel total karakter. Oke, dimana kondisi yang diminta adalah total karakternya itu adalah lebih dari 20. Sehingga data yang akan kita tampilkan adalah data-data yang total karakternya itu lebih dari 20. Oke, coba kita enter. Nah, di sini sudah tampil. Tadi ID barangnya, kemudian nama barangnya, lalu di sini ada tabel baru yaitu tabel total karakter. Kolom total karakter. Kolom total karakter yang data-datanya
atau total karakter dari datanya itu adalah lebih dari 20. Oke, itu dia tadi nomor 2. Lanjut kita ke soal yang nomor 3. Nah, di sini dalam soal nomor 3 kita diminta untuk menampilkan ID pegawai dan nama pegawai menjadi satu kolom. Dengan nama kolom yang baru ini adalah pegawai dan ditampilkan dengan seluruh huruf berupa kapital. Oke, sama seperti tadi caranya kita gunakan concat. Namun di sini yang berbeda adalah semua data yang kita tampilkan harus hurufnya kapital. Jadi untuk menampilkan data-data semua harus huruf kapital itu kita menggunakan upper. Kita gunakan upper. Jadi kita coba aja langsung search concat upper ID underscore pegawai. Kita berikan space lalu upper nama S. Nah, kita simpan dengan nama pegawai seperti yang diminta di soal from tabel pegawai. Oke. Pegawai lalu kita coba enter ya. Jadi di sini sesuai seperti sama halnya dengan soal nomor 1, kita diminta untuk menampilkan suatu kolom itu menjadi satu kolom. Menampilkan 2 kolom menjadi satu kolom dengan concat, kita gunakan concat lalu diminta untuk membuat semua data-data yang ditampilkan itu adalah menggunakan huruf kapital. Jadi kita gunakan upper di sini. Oke, kita coba tekan enter. Oke, di sini ada yang error. Coba kita cek dulu. Select concat upper ID pegawai. Oke, di sini ada yang error. Kita lupa menambahkan tutup kurung di ID pegawai. Oke, coba kita ulang. Coba kita ulang di sini, kita tambahkan tutup kurung. Oke. Kita coba tekan enter lagi, semoga tidak error. Oke, mau. Nah, di sini sudah kita tampilkan kolom di mana ID pegawainya ini adalah ID pegawai dan ini adalah nama pegawai. Kita jadikan satu kolom dengan nama kolomnya adalah pegawai. Oke. Nah, dan di sini juga semuanya sudah huruf kapital. Oke. Nah, itu dia tadi pembahasan kita terkait soal nomor 1, 2, dan juga soal nomor 3. Oke, nah untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4 dan seterusnya akan dikerjakan nanti oleh rekan-rekan saya. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Komodor Bawang Sasana dengan NIM 2155937. Nah, di sini saya akan melanjutkan database SQL Build and Function dari teman saya, di mana saya melanjutkan dari nomor 4 sampai dengan nomor 6. Nah, baik, langsung saja ke nomor 4, di mana menampilkan ID barang, nama barang menjadi satu kolom dengan nama kolom barang, dan kolom harga barang dengan tampilan seluruh karakter kapital. Khusus yang ditampilkan adalah barang yang termasuk ke dalam kode barang ELK, yang memiliki harga antara 2 juta sampai dengan 4 juta. Nah, karena perintahnya menampilkan menjadi satu kolom, dapat menggunakan select content. Select. Oke. Nah, karena menampilkan semua huruf kapital, jadi gunakan upper, cover, ID underscore barang. Nah, susah lagi, nama,
nama barang dengan harga from dan barang yang sedangkan ini dengan kode barangnya LK ini, dan harganya di antara between 2 juta dan 4 juta. Nah, jadi ada barang LG TV, LG 24 inch, ada LG TV LG 32 inch, ada home theater LG, ada washing machine Sharp 4 kg, dan washing machine Panasonic dengan harganya segini. Baik, lanjut ke nomor 5, yaitu menampilkan tanggal transaksi penjualan dan total penjualan yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan 1 Juni 2013 dengan total penjualan lebih dari Rp50.000. Dengan keluarannya, output huruf kapital dan nama kolom harus sesuai dengan iuran sebagai berikut, yaitu hari Wednesday 1 May 2013, Wednesday 1 May 2013, Saturday 1 June 2013. Oke, sama pada soal sebelumnya kita memakai concate dan di select concate upper D tanggal sekarang kita ini. Oke, sekarang bulannya D of month, terus besar upper muncul berarti ke tanggal year tanggal as tanggal penjualan koma belum total dari underscore penjualan underscore 2013 tahun 2013 bulan 1 dan 13 1 and totalnya lebih dari 50.000. Nah, ini seperti dengan di tabel pada soal, ada Wednesday 1 Mei 2013, nah, totalnya yaitu 52.000. Ada Wednesday 1 Mei 2013, nah totalnya 74.000, 340 3.400.000 dan Saturday 4 juta. Nah, itu. Nah, yang terakhir, menampilkan total penjualan tertinggi
atau penjualan terendah dan rata-rata total penjualan yang ada dalam tabel tentang penjualan dengan iuran harus sesuai dengan tabel sebagai berikut. Seperti ini. Nah, di sini menampilkan nilai penjualan tertinggi menggunakan X di select X. Itu nilai tertingginya total tas total ekspor tertinggi. Nah, untuk terendah menggunakan B. Tinggi. Total tas total skor. Nah, selanjutnya itu cari datanya atau average atau FG. FG total tas data rata underscore jualan dari full underscore penjualan. Nah, seperti ini tentang intinya yaitu ini terendahnya ini dan data penjualannya segini. Nah, sekian bullet function dari nomor 4 sampai nomor 6 dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Stephen. Terima kasih.
Ini saya akan melanjutkan tugas 4 dari nomor 10 sampai nomor 12.
Sekian praktek dari nomor 10 sampai nomor 12. Sekian dan terima kasih.